Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Pak Rudi Hamonangan Sirait di pelajaran fisika kelas 10. Di pertemuan kita hari ini kita melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang gerak parabola. Oke? Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas yaitu tentang tinggi, maksimum, dan jarak terjauh. Oke, mari kita pelajari. Kita tahu bahwa ketika suatu benda melakukan gerak parabola, maka dia akan mencapai suatu titik tertinggi atau disebut dengan tinggi maksimum. Nah, itu kemarin minggu lalu kita sudah bahas ya pada gambarnya, yaitu pada saat di tinggi maksimum, apa syaratnya? Kecepatan terhadap sumbu Y-nya sama dengan 0. Nah, itu ya, kecepatan pada sumbu Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi berapakah titik tertingginya? Nah, itu yang mau kita cari. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa waktunya? Berapakah waktu yang diperlukan dari dasar atau dari bawah kemudian untuk mencapai titik tertingginya? Nah, itu waktunya kita mau cari. Seperti itu. Ya. Kemudian jarak terjauh. Nah, ketika benda melakukan gerak parabola, ada jarak terjauh. Jarak terjauh itu yaitu dari pertama dia dilempar atau dilepaskan sampai dia jatuh lagi kembali. Nah, seperti itu. Itu namanya jarak terjauh. Nah, kemudian apa lagi? Waktunya. Berapa waktu yang kita perlukan? Berapakah waktu yang kita perlukan untuk dia jatuh kembali? Dari dia dilemparkan atau ditembakkan sampai dia jatuh kembali. Itu waktunya kita harus tahu. Seperti itu. Ya. Nah, nanti kemudian ada yang namanya sifat geometri atau sifat simetri daripada gerak parabola. Oke? Baik, kita lanjut. Nah, jadi syaratnya itu VY sama dengan 0. Nah, VY sama dengan 0. Nah, apa rumus VY di GLBB? Yaitu V0 sin alfa kurang G kali T. Nah, itu kan kenapa dia kurang, Pak? Karena benda bergerak ke atas. Karena dia bergerak ke atas berarti melawan gravitasi. Itu sudah kita pelajari, ya. Nah, V0 sin alfa kurang G kali T sama dengan 0. Nah, kemudian minus GT-nya ini, minus GT-nya kita pindahkan ke kanan. Karena di sini minus berarti pindah menjadi positif. Nah, berarti V0 sin alfa sama dengan G kali T. Seperti itu ya, nak. Maka T sama dengan, kita mau cari T-nya, yaitu waktunya. Waktu untuk mencapai titik tertingginya atau tinggi maksimum. Maka T sama dengan, tinggal kali silang. V0 sin alfa, G-nya pindahkan ke bawah. Berarti V0 sin alfa per G. Nah, itulah mencari T. Ya, ini adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi, ya. Lanjut, titik tertingginya berapa? Nah, ini cara mencari titik tertingginya yaitu yaitu menggunakan persamaan Y. Y itu kan H, ketinggian, ya. Maka kita gunakan rumus GLBB yang kedua, yaitu V0 Y dikali sin V0 Y dikali T kurang setengah GT kuadrat. Nah, kan itu kan rumusnya kan. Nah, maka V0 Y itu kan V0 sin alfa, ya. Kemudian T-nya, T ini kita gunakan. T yang ini kita masukkan kemari. V0 sin alfa per G kurang setengah G T kuadrat. T kuadrat berarti T yang ini kita kuadratkan. V0 sin alfa per G kali di kuadratkan. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ini kita kali. V0 dikali V0, V0 kuadrat. Sin alfa dikali sin alfa, sin kuadrat alfa per G. Oke. Dikurang setengah G. V0 kuadrat, V0 kuadrat. Sin kuadrat alfa, sin kuadrat alfa. Ya. G kuadrat, G kuadrat. Nah, karena di sini G kuadrat dengan G, maka habis. G kuadrat dengan G habis, tinggal 1. Berarti G. G-nya di bawah 1. Nah, maka inilah dia. Berarti V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, ini dengan ini itu kan hampir mirip. Bedanya di sini ada 2-nya. Oh, berarti di sini ada koefisiennya 1. Berarti 1 dikurang setengah berapa, nak? Iya, setengah. Ya, berarti setengah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Nah, inilah dia. Berarti V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Itu matematikanya. Ya, maka H, Y itu adalah H. Itulah tinggi maksimum H. Atau sering disimbolkan dengan H max atau H besar. Seperti itu, nak, ya. Yaitu V0 kuadrat sin kuadrat alfa per
2G. Seperti itu ya. Atau karena ini sama-sama kuadrat, keluarkan kuadratnya. Maka menjadi V0 sin alfa dikuadratkan. Kuadratnya di luar per 2G. Nah, inilah rumus untuk mencari tinggi maksimumnya atau titik tertinggi. Oke, kita lanjut. Sekarang apa syarat benda mencapai jarak terjauh? Ketika benda mencapai jarak terjauh berarti dia sudah tidak ada lagi ketinggiannya. Kenapa? Karena dia sudah jatuh kembali. Nah, seperti itu. Karena dia sudah jatuh kembali berarti Y-nya sudah tidak ada. Maka Y-nya sama dengan 0 ya. Karena Y sama dengan 0, kita mau cari waktunya nih. Berapakah waktu untuk mencapai jarak terjauhnya ya? Atau waktu benda selama di udara. Seperti itulah ya. Y sama dengan 0. Nah, apa rumus Y? Y tadi adalah V0 sin alfa kali T kurang setengah GT kuadrat. Nah, itu kan. Maka karena Y-nya 0 berarti 0 sama dengan V0 sin alfa kali T kurang setengah GT kuadrat. Kita pindahkan min setengah GT kuadratnya ke kiri. Berarti jadi positif. Nah, berarti setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin alfa kali T. Nah, ini kan T kuadrat. Ini T. Nah, ini kan habis, berarti T-nya tinggal 1. T-nya tinggal 1. Kemudian setengah pindah ke kanan berarti jadi 2. Ya kan? 2 V0 sin alfa. G-nya pindah ke kanan berarti jadi per. Nah, maka hasilnya menjadi TR sama dengan 2 V0 sin alfa per G kali silang. Pindah-pindahkan saja. Ini apa? Ini adalah waktu untuk mencapai jarak terjauh atau waktu selama bola atau benda berada di udara. Seperti itu nak ya. Oke. Kemudian mencari jarak terjauhnya. Jarak terjauhnya seperti ini. X sama dengan V0 cos alfa kali T itu sama dengan R. Jadi X itu sama dengan R. Jarak terjauh. Maka jarak terjauhnya sama dengan V0 cos alfa. T-nya kita ganti. T yang ini kita masukkan leni. T yang ini kemari. Berarti 2 V0 sin alfa per G. Oke. Kemudian kita kali lah ini. Kita kali lah yang ini dengan yang ini. Maka hasilnya menjadi V0 kali V0, V0 kuadrat. 2. Kemudian sin alfa kali cos alfa per G. Nah, ini ada sifat trigonometrinya. Nah, itu nanti akan kalian pelajari di matematika. Sifat trigonometrinya yaitu ini. Nah, yaitu 2 sin alfa cos alfa itu sama dengan sin 2 alfa. Nah, ini nanti kalian pelajari di matematikanya ya, trigonometrinya. Berarti 2 sin alfa cos alfa ini kita ganti menjadi sin 2 alfa. Maka persamaannya menjadi ini dia. R sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Ini rumus apa? Rumus untuk mencari jarak terjauh. Seperti itu nak ya. Oke. Kita lanjut ke sifat simetri grafik parabola. Jadi kan tadi bilang bahwa ada sifat simetri antara gerak parabola, yaitu kalau kita bagi dua ini gerak parabola, maka ruas di sebelah kiri akan sama dengan ruas di sebelah kanan. Ketika kita bagi dua, inilah sumbu simetrinya namanya. Ya, jadi waktu yang diperlukan dari titik 0 atau mulai dari awal sampai mencapai titik tertinggi itu akan sama dengan waktu dari titik tertinggi untuk jatuh kembali ke bawah. Jadi waktunya sama. Berarti di sini artinya gini, TPH artinya waktu dari awal sampai ke titik H. Ini TPH sama dengan THQ. Maksudnya yang ini ya, Nak ya. Ini PH, waktu dari P ke H akan sama dengan H ke Q. Atau dari T dari titik 0 ke titik H akan sama dengan dari titik H ke titik A. Itu jadi waktunya sama, simetri, sifatnya simetri ya. Kemudian kecepatannya juga seperti itu. Berapa kecepatannya di awal, begitu juga kecepatannya ketika dia sudah jatuh. Seperti itu nak ya. Kemudian sudutnya, sudut elevasinya di sini alfa 0, berarti sini namanya min alfa 0 ya, seperti itu atau alfa P ya. Kemudian jarak titiknya, berarti jarak dari 0 ke H aksen berarti akan sama dengan dari H aksen ke A. Itu kan sifat simetri, sama dia. Seperti itu nak ya. Oke, kita lanjut sekarang ke contoh soal. Contoh yang pertama.
Sebutir peluru ditembakkan dengan kecepatan 100 meter per sekon atau 100 meter sekon pangkat min 1. Itu adalah kecepatan awalnya, berarti itu V0. Kemudian, dan sudut elevasinya 37 derajat. Nah, itu berarti alfa nolnya. Ya. Sin 37 yaitu nilainya 0,6. Ini bisa kalian cek pada kalkulator. Jika percepatan gravitasi itu adalah G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukanlah A. Waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi dan kecepatannya. Waktu yang ditanya ya dan kecepatannya. Kemudian B. Kedudukan titik tertingginya. Berapa kedudukannya? Itu adalah koordinatnya. Lama peluru di udara. Berarti itu apanya? TR. Waktu untuk mencapai jarak terjauh karena dia selama di udara. Kemudian D. Jarak terjauh yang dicapai oleh peluru. Berarti itu R-nya. Oke, kita tulis yang diketahui. Nah, jadi di situ yang diketahui langsung saja Bapak rubah supaya cepat gitu ya. Kan V0 X itu sama dengan V0 cos alpha atau V0 cos theta 0. Itu sama ya nak, mau alpha mau theta itu sama. Gak usah kau bingung ya. Berarti 100 kali cos 37. Nah, kalau sin 37 0,6, kalau cos 37 itu 0,8. Jadi 100 dikali 0,8 adalah 80. Kemudian V0 Y-nya itu V0 sin alpha 0 atau sin theta 0 ya. Berarti 100 kali sin 37. Sin 37 berapa? 0,6. Berarti 100 kali 0,6 60. Nah, ini supaya cepat, supaya kau langsung masukkan aja nanti nilainya ke dalam persamaan atau rumusnya. Oke? Yang ditanya, ini yang pertama TH ya, waktu untuk mencapai titik tertinggi namanya TH. Kemudian kedudukan, nah ini koordinat, yaitu koordinat X dan Y-nya ya. Kemudian C, lama peluru, berarti itu TR. Kemudian jarak terjauh, nah itu berarti R, seperti itu. Oke? Kita jawab. Yang pertama, yang A, bagaimana cara mencari waktu tertinggi ya? TH sama dengan V0 sin alpha per G. Ini yang tadi anak ya. Masukkan. V0 sin alpha. Nah, berapa tadi V0 sin alpanya? 60 kan? Nah, berarti langsung aja. Nah, seperti itu. Supaya tidak perlu kau tulis lagi di sini 100 dikali sin berapa tadi? 37. Enggak usah lagi. Berarti langsung aja dimasukkan. Makanya Bapak bilang tadi langsung aja dulu kita cari V0 X-nya dan V0 Y-nya. Nah, V0 X-nya 80, V0 Y-nya 60 supaya cepat. Seperti itu nak ya. Oke, berarti 60 per G. G itu kan 10, berarti 60 per 10 berapa? 6 sekon, itu waktunya. B. Mencari koordinat XH dan YH-nya. Oke, XH-nya berapa? V0 cos theta, theta 0 kali T. Oke. Ingat nak, theta mau alpha itu sama, nggak usah kau bingung ya. V0 cos theta 0-nya berapa tadi? 80 kan? Nah, dikali waktunya 6. Nah, ini kan 6 sekon. Berarti 80 kali 6 berapa? 480 meter. Oke. YH-nya. Nah, YH-nya yaitu titik tertingginya. Pak, kenapa nggak pakai rumus titik tertinggi? Nggak pakai rumus yang ini? Tunggu, Bapak lihat. Titik tertinggi. Mana tadi? Titik tertinggi. Nah, ini. Pak, kenapa nggak pakai rumus yang ini, Pak? V0 sin alpha kuadrat per 2G atau V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Itu sama saja sebenarnya caranya. Sama hasilnya. Tapi kalian boleh buktikan sendiri nanti ya. Masukkanlah rumus H-nya kemari. Pasti hasilnya sama. Seperti itu ya. Oke. Oke, ini dia tadi ya. Nah, maka YH yaitu titik tertingginya, V0-nya 60, V0 sin alpha 0-nya 60, kemudian waktunya 6, kurang setengah kali 10 kali T kuadratnya 6 kuadrat. 60 kali 6, 360. Setengah kali 10 kali 6 kuadrat, 180. 360 kurang 180, 180 meter. Nah, jadilah koordinatnya. Berarti X-nya 480, YH-nya 180. Itulah koordinatnya ya nak ya. Seperti itu. Ini mencari koordinat XH dan YH-nya. Kemudian C, yaitu waktunya. Waktu bolanya atau bendanya selama di udara. Ingat, sifat simetri. Ya kan? Karena
Waktu untuk mencapai titik tertingginya sudah ketahuan, berarti waktu untuk bola selama di udara 2 kalinya. Waktunya kan 6 sekon, berarti 2 kalinya lah waktu ketika bola selama di udara. Berarti 2 kali 6, ya udah 12 sekon. Seperti itu ya. Kemudian R-nya. Nah, R-nya yaitu 2 kali heksanya. Berarti 2 kali 480. Ini heksanya. Ingat sifat simetri tadi ya kan. 2 kali 480 berapa? 960. Oke, seperti itu contohnya. Ada contoh lagi nih Bapak kasih. Oke, perhatikan. Sebuah peluru meriam ditembakkan dengan kelajuan 60 meter per sekon. Berarti itu V0-nya. Pada sudut berapakah meriam tersebut harus diarahkan agar peluru mencapai tanah pada jarak 180 meter. Nah, ini kau bayangkan aja seperti film perang, ya kan? Oke, kita tulis yang diketahui. Kecepatan awalnya 60. Ini mau nembak peluru nih, peluru meriam. Ya kan, supaya peluru ini kena ke musuh pada jarak 180 meter, ya. Berarti V0-nya 60, R-nya 180, yaitu jarak terjauh. Nah, kan gitu. Nah, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Oke? Yang ditanya apa itu? Yaitu sudutnya. Kan kita harus atur sudutnya. Nah, nanti kalau dia sudutnya terlalu tinggi, nanti jatuhnya jadi makin dekat. Kalau sudutnya makin kecil, berarti nanti makin jauh. Berarti harus kita ukur sudutnya ini berapa. Seperti itulah sistem perang. Ya. Oke, jawab. Ini tadi rumusnya. R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta 0 per G. Ya udah, kita mau cari theta 0-nya kan? Berarti G-nya pindahkan ke kiri, V0 kuadratnya pindahkan ke bawah. Maka hasilnya menjadi kali silang sin 2 alfa 0 atau theta 0 sama dengan R per V0 kuadrat. Seperti itu ya. Oke, masukkan R-nya yaitu 180 ya dikali 10. Alah, ini salah ini. Ini R kali G ya, Nak ya. Maaf, Bapak salah tulis. Nanti kamu perbaiki ya. Ini R kali G ya. 180 dikali 10 per V0 kuadratnya yaitu 60 kuadrat ya. Hasilnya yaitu 1800 dibagi 3600. Maka sin 2 alfa theta 0 atau sama dengan 1800 bagi 3600 setengah ya. Maka 2 theta 0-nya 30. Ingat, sin berapakah yang hasilnya setengah? Ya sin 30. Bisa menggunakan kalkulator ya, seperti yang Bapak ajari kemarin. Itu 2 NDF, kemudian tekan sin, baru tekan 0,5. Maka nanti akan muncul 30. Itulah sudutnya ya. Berarti theta 0-nya berapa? 2 theta 0 30. Berarti theta 0-nya berapa? 30 bagi 2. Berapa itu? 15. Enak ya? Oke. Nah, jadi atau bisa juga theta 0-nya yaitu 90 derajat dikurang 15 derajat, yaitu 75 derajat. Seperti itu, nah ya. Oke. Kita lanjut. Contoh lagi nih yang ketiga. Banyak nih contohnya Bapak kasih sama kalian. Sebuah benda dijatuhkan dari pesawat terbang, dijatuhkan ya, yang bergerak horizontal dengan kelajuan 360 km per jam. Ini nanti kita rubah dulu ke meter per sekon. Dan ketinggiannya 500 meter, berarti ini Y-nya atau H-nya. Tentukan jarak horizontal jatuhnya benda. Nah, ini R yang ditanya. Nah, ini berapa R-nya? Seperti itu, nah ya. Nah, ketika dia menjatuhkan, pesawat itu kan bergerak ke sana. Berarti sudutnya itu terhadap sumbu X. Berapa sudutnya? Berarti 0, karena searah dengan sumbu X, ya. Nah, ini dia. V0-nya 360 km per jam. Kita rubah ke meter per sekon. Ingat, kilometer ke meter 1000, jam ke sekon 3600. Dapatlah 100 meter per sekon. Kemudian Y-nya 500 meter dan alfanya 0. Nah, ini karena dia searah dengan sumbu horizontal atau sumbu X-nya. Yang ditanya adalah R-nya. Oke, kita jawab. Apa tadi rumus Y? Y sama dengan V0 sin alfa kali T kurang setengah GT kuadrat. Oke, maka karena alfanya sama dengan 0, berarti sin 0 itu berapa, Nak? Sin 0 itu ya 0. Berarti Y sama dengan min setengah GT kuadrat. Nah, ini udah habis, ini tinggal 0 ya.
Nah, kita masukkan. Y-nya tadi berapa? Min 500. Pak, kenapa min 500? Kan 500. Karena dia di bawah sumbu X. Nah, karena dia di bawah sumbu X, maka ini Y-nya min 500. Sama dengan min setengah, G-nya 10 kali T kuadrat. Nah, oke. Sama-sama min. Min. Habis. Jadi positif ya. Maka T kuadrat sama dengan 500 dibagi 10 ya. Dapatnya 100. Oke. Maka bukan 10. 500 ini kan setengah dikali 10. Setengah kali 10 itu kan 5. Berarti 500 bagi 5. 500 bagi 5 100. Berarti T sama dengan 10. Karena T kuadrat. Ingat akar dari 100 berarti 10. Oke? Maka pada arah horizontalnya kita kan mau cari R. Maka R itu sama dengan V0 cos alfa kali T. Oh, T-nya sudah dapet 10 sekon. Berarti masukkan. Berarti 100 cos 0, ingat cos 0 dikali T-nya 10. Cos 0 berapa nak? 1. Berarti 100 dikali 1 kali 10 berapa itu? 1000 meter. Seperti itu. Ya, jadi jarak R-nya ini dijatuhkannya benda tadi yaitu pada jarak 100 meter. Oke, mungkin itu aja materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Nanti akan Bapak kasih soal-soal, kalian kerjakan ya nak ya. Oke, Bapak sudahi. Selamat pagi.